Memasuki hari ke-50 pasca bencana banjir bandang dan tanah longsor di Aceh Tamiang, Aceh, upaya pemulihan akses warga terus dilakukan. Di antaranya infrastruktur vital yang putus akibat terjangan material banjir adalah jembatan Lubuk Sidup yang menghubungkan desa Lubuk Sidup di Kecamatan Sekerak dengan desa Aras 9 di Kecamatan Bandar Pusaka. Nampak kondisi jembatan yang terbelah menjadi dua. Pembangunan jembatan sementara ini terus dikebut meski terkendala medan berat, keterbatasan material, serta kondisi cuaca yang tidak menentu. Seluruh proses pembangunan dilakukan secara gotong royong. Selain itu, mobilitas masyarakat, jembatan darurat ini juga dibutuhkan untuk memperlancar distribusi logistik, serta memudahkan akses layanan kesehatan ke wilayah yang sulit dijangkau. Informasi terkini penanganan banjir di Aceh Tamiang akan disampaikan oleh Ikra Anggana. Ikra, bagaimana progres hari ini di Aceh Tamiang? Ya baik, selamat siang Sita dan juga pemirsa. Untuk pembangunan infrastruktur vital seperti jembatan, tadi kami sempat mengunjungi jembatan Lubuk Sidup ini yang memecah arus ataupun memecah jalan dari kedua kecamatan Aras 9 dan juga kecamatan Sekarak atau Lubuk Sidup seperti itu. Memang kalau misalnya jembatan ini berdiri, Sita dan juga pemirsa, ini dapat menghemat waktu masyarakat, di mana banyak sekali masyarakat yang sebelumnya ini terisolasi di Kecamatan Aras 9 yang terdampak juga dari akibat bencana banjir bandang dan juga tanah longsor yang menimpa Kabupaten Aceh Tamiang, Aceh. Dan karena jembatan terputus ini, masyarakat ini harus memutar kurang lebih menempuh jarak waktu selama 3 jam seperti itu. Jika ada jembatan ini sangat mendekatkan akses masyarakat yang ada di Kecamatan Aras 9 menuju ke arah pusat pemerintahan di kota. Dan tadi juga kami mendapatkan informasi relawan dan juga TNI, ini khususnya relawan yang berkoordinasi dengan Kementerian Koordinator Bidang Infrastruktur, ini membangun jembatan sementara yang tengah dibangun di titik tersebut. Jembatan sementara ini prosesnya tadi kami sempat mendapatkan informasi sudah menyentuh 40%, di mana sejumlah kendala memang dialami oleh relawan maupun TNI yang membangun jembatan sementara tersebut, diantaranya karena faktor cuaca yang tidak menentu, dan di mana jembatan ini ditargetkan untuk selesai ini sekitar 1 bulan. Ini para relawan mengaku sudah 14 hari kerja, ini artinya sekitar 2 atau 3 minggu lagi jembatan sementara ini akan siap berdiri di Lubuk Sidup untuk menghubung akses warga yang terputus saat ini. Dan untuk jembatan sementara sendiri ini informasinya nanti dapat menampung sekitar beratnya kurang lebih 1 ton. Ini bisa berdampak ataupun memiliki manfaat masyarakat yang membawa sepeda motor maupun masyarakat bisa menyeberang tanpa harus menggunakan perahu kayu seperti yang dilakukan masyarakat saat ini. Dan terkait informasi lainnya, saat ini kami tengah berada di hunian sementara Danantara. Kalau hari ini tadi kami melihat ada kunjungan dari Kepala Kantor Staf Kepresidenan Muhammad Kodari di Huntara Danantara yang berlokasi di Kabupaten Aceh Tamiang, Aceh, di samping kanan Jalan Nasional Jalan Banda Aceh Medan seperti itu. Tadi Kodari meninjau langsung gelombang pertama masyarakat penerima manfaat Huntara ini, di mana informasi hari ini mulai masuk sebanyak 154 kepala keluarga dari berbagai macam kecamatan yang ada di Kabupaten Aceh Tamiang untuk bisa segera menikmati hunian sementara, di mana masyarakat yang masuk ke sini, Sita dan juga pemirsa, ini adalah masyarakat yang rumahnya terdampak kerusakan berat ataupun sudah hilang akibat terjangan banjir bandang dan juga tanah longsor yang menerpa wilayah Kabupaten Aceh Tamiang. Dan selain 154 KK, infonya akan ada tambahan sebanyak 179, artinya 333 kepala keluarga akan masuk hari ini dan juga esok. Ini artinya sisa sekitar 260 unit lagi, dari mana kapasitas dari Huntara pertama ini adalah 600 Huntara yang sudah selesai dibangun
di Kabupaten Aceh Tamiang Aceh. Untuk totalnya sendiri di Kabupaten Aceh Tamiang, informasinya dari pemerintah Kabupaten Aceh Tamiang ini akan membangun sekitar 8.500 huntara yang tersebar di seluruh titik. Dan tadi juga KSP sempat berinteraksi bersama warga kalau melihat apa kekurangan dan juga hal-hal yang dibutuhkan bagi masyarakat. Tadi sempat disinggung mengenai plafon dari huntara ini yang merupakan arahan langsung dari Presiden Prabowo Subianto untuk mengisi huntara ini dengan plafon yang untuk agar masyarakat ini terhindar dari panas yang terik. Kalau misalnya memang plafon ini melindungi agar masyarakat tidak kepanasan pada siang hari seperti itu. Dan selain huntara tadi KSP juga meninjau hunian tetap yang nantinya akan dibangun. Dan untuk aktivitas masyarakat sendiri masih banyak yang sejumlah titik masih banyak masyarakat yang membersihkan rumahnya dari lumpur-lumpur tebal. Dan sejumlah penyakit juga nampak tercatat seperti penyakit ispa, penyakit diare, penyakit kulit, hingga penyakit otot seperti itu, Sita dan juga pemirsa. Untuk sementara saya kembalikan ke rekan-rekan di studio. Ikra, bagaimana testimoni dari warga terdampak yang sudah tinggal di Huntara Aceh Tamiang ini? Ya. Ya, terkait dengan testimoni dari masyarakat sekitar, masyarakat ini sangat terbantu dan sangat senang sekali Sita dan juga pemirsa, karena memang ini adalah salah satu bentuk harapan yang menjadi nyata bagi masyarakat yang sebelumnya tinggal di pengungsian, yang harus tinggal di tenda. Kalau misalnya hujan tadi sempat disampaikan, masyarakat ini sempat kebasahan, dan di hunian sementara ini masyarakat akan mendapatkan fasilitas yang cukup baik seperti itu, 2 tempat tidur, alas lantai yang bersih, dan sejumlah fasilitas seperti fasilitas penunjang seperti toilet, ada tempat bermain anak yang ketika 154 kakak ini tadi datang, ini langsung diserbu sama anak-anak. Ini sangat membantu sekali masyarakat untuk dapat meminimalisir resiko ataupun meminimalisir rasa kekhawatiran mereka terhadap keberlanjutan dari kehidupan pasca banjir bandang dan juga tanah longsor yang terjadi di Kabupaten Aceh Tamiang Aceh. Sita. Ikra Agana langsung dari Aceh Tamiang Aceh, terima kasih.